Diawali dengan diperlihatkannya seorang tentara yang memutuskan untuk pensiun muda karena beliau ingin menemani orang tuanya yang sudah lanjut usia, dan pria ini bernama Chris. Saat berjalan kaki menuju rumah, perhatian Chris pun teralihkan oleh sebuah pabrik yang sudah tutup, di mana dulu pabrik itu merupakan mata pencaharian bagi sebagian penduduk kota yang sudah menghidupi mereka semua. Tak lama muncullah seorang sheriff yang mengatakan bahwa pabrik itu sudah tutup sejak 3 tahun yang lalu. Namun kota kecil ini semakin maju berkat adanya kasino yang dibangun untuk memajukan kota kecil itu sendiri. Tiba di rumah, Chris pun langsung disambut oleh saudara perempuannya, lalu kedua orang tuanya yang sudah sangat sono kepada Chris karena sudah sangat lama tidak bertemu sejak dirinya bertugas beberapa tahun yang lalu menjadi seorang pasukan khusus. Welcome back. Saat makan malam itulah muncul seorang bocah yang merupakan keponakannya Chris alias anak dari saudari perempuannya, di mana dia cukup terkejut melihat mamannya yang memiliki tubuh besar seperti pemain gulat dan wajah yang tidak asing seperti sosok The Rock. Dia adalah Ray, sahabat Chris yang pernah menjadi aktor dalam film Jackass, di mana dia mengajak Chris untuk bermain American football bersama dengan teman-teman lamanya. Tak lama muncullah teman lama Chris yang bernama Jay. Ini benguknya seorang anak orang kaya yang ternyata pemilik dari kasino alias tempat judi di kota kecil tersebut, dan tiba-tiba muncullah anak buahnya yang menantang Chris untuk bertanding melawan mereka. Pertandingan pun berlangsung sengit, di mana Jay dan anak buahnya bermain cukup kasar dan agak kurang sportif, tapi tidak ada tendangan kungfunya sehingga Chris dan Ray dan teman-temannya cukup kewalahan menghadapi Jay and the gang. Got it. On the first shot. Ready? Setelah permainan selesai, Jen pun mengundang Chris untuk datang ke kasinonya sebagai sambutan selamat datang untuk teman lama, dan Chris menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Chris dan Ray baru saja tiba di kasino. Di situ terdapat banyak sekali alat mesin maksiat, ditambah ada beberapa wanita yang pakaiannya belum selesai dijahit sambil menari pada penyepengan bus yang cukup menantang syahwat. Saat Jay muncul, ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan ruangan Presiden Suite atau kelas VIP khusus untuk Chris dan Ray, di mana di situ sudah ada wanita cantik yang siap memilihkan lagu dan memencetkan remote untuk mereka berdua. Dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi ketika Chris sedang menyaksikan permainan judi, di mana si bandar ternyata sudah mencurangi dadunya, sehingga saat Chris rese, ia pun dikepung oleh beberapa anak buah Jay yang mengakibatkan pertarungan dan diakhiri dengan disetrumnya si Chris ini. Entah kemana si Jay, tapi anak buahnya membawa Chris ke ruangan belakang, di mana di situ mereka memegangi Chris seperti seekor sapi limosin yang akan dikurbankan, untuk kemudian salah satu dari mereka nekat mengeluarkan pisau dan menyayat tubuhnya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Alhasil, Chris pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani pemulihan selama beberapa minggu sampai lukanya benar-benar kering. Dan sebagai tentara pasukan khusus, tentu itu bukan hal sulit untuk seorang The Rock alias Chris yang jago ini. You see the hole? I'm good, Dad. Thanks. Ketika Chris sedang mengangkut papan, muncullah si Jay yang meminta maaf atas perlakuan anak buahnya yang berlebihan, di mana dia justru menawari Chris bergabung di kasinonya dan memberikan uang sebagai ganti rugi atas insiden tersebut. Dan meskipun Chris sudah memaafkannya, dia tidak lantas begitu saja melupakan perlakuan yang telah diperlakukan dan diberikan oleh anak-anak buah si Jay. Come on, man, don't be like that.
Chris pun datang ke kantor sheriff untuk melaporkan kejadian tersebut, namun apa yang dia dapatkan benar-benar cukup mengejutkan karena kasus tersebut ternyata dinyatakan sudah ditutup, di mana hal ini semakin menegaskan bahwa para sheriff yang seharusnya mengayomi masyarakat ternyata lebih pro kepada Jay, sang pemilik kasino yang sudah biasa, dan bisa dipastikan bahwa seluruh penegak hukum di kota ini sudah diboboli uang agar tutup mulut dan membiarkan kasino si Jay tetap beroperasi. I said, I'm not gonna let this stand. Saat pulang, Chris kembali dikejutkan di mana keponakannya ditemukan overdosis akibat obat-obatan terlarang, yang mana saat Chris menanyai temannya tentang siapa yang telah berani menjual barang haram itu, ia pun menjawab bahwa anak buah Jayla yang sering menjual narkoba di kota kecil ini. Dengan penuh amarah, Chris pun pergi ke garasi untuk mengambil shotgun, dan meskipun sudah dilarang untuk jangan main hakim sendiri, Chris pun tetap pergi ke kasino tempat anak buah si Jay berada. Tiba di sana, Chris pun merubah pikirannya tentang menggunakan senjata api untuk menghadapi mereka karena dia teringat kata-kata Medok saat mengatakan sebenarnya kurang kalau begini, nggak ada gregetnya, tinggal tarik pelatuk macam pesan layar antar saja. Kemudian Chris pun mengambil sebatang kayu dan mengatakan, ini baru asik, ini baru ada gregetnya, ini permainan yang gue suka. Saat sudah masuk, Chris pun langsung hubak-habak menghancurkan alat mesin judinya, di mana semua anak buah si Jay pun perlahan maju untuk menghadapinya. Namun karena sekarang Chris sudah persiapan, ia pun nampak sangat sulit sekali untuk ditumbangkan dan tidak mudah untuk mengalahkan pria berbadan besar ini, kecuali kalau melawan Jason Statham barulah dia bisa seimbang. Jay yang kebetulan ada di sana menyaksikan perusakan itu hanya bisa melihat ke arah Chris, dan mulai saat ini mereka menjadi musuh dan akan bersitegang untuk kedepannya. Akibat tindakannya, Chris pun harus dikepung dan ditangkap oleh sheriff. Kemudian diadakan persidangan untuk menentukan apakah Chris bersalah atau tidak, di mana para jaksa akhirnya membebaskan Chris setelah melihat bekas luka yang telah diperbuat oleh anak buah si Jay. This never happens. Sebagai seseorang yang lahir di sini, Chris tentunya sangat miris dengan kondisi kotanya yang dipenuhi dengan peredaran narkoba dan para penegak hukum yang kurang mengayomi, di mana Chris hanya ingin yang terbaik untuk kotanya. Dan dengan sikap bijak tegas yang diperlihatkan Chris, jaksa dan tertua di kota ini pun akhirnya mengangkat Chris sebagai kepala sheriff baru, berharap kota ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Guilty. Hari pertama menjadi kepala sheriff, Chris pun langsung memecat semua staf dan sheriff lama yang dianggapnya sebagai penegak hukum kotor dan korup, untuk kemudian mengangkat Ray menjadi deputinya untuk membantunya dalam mengungkap peredaran narkoba di kota mereka. Tanpa buang waktu, mereka berdua pun langsung menginterogasi beberapa orang yang telah dicurigai sebagai pengedar, dan saat informasi mengarah ke anak buah si Jay yang sudah melukai tubuh Chris, mereka berdua pun langsung menangkapnya dan menginterogasinya dengan cara merusak mobil bagusnya agar mau buka mulut tentang di mana lokasi sumber narkoba itu disimpan. Karena tetap tak mau buka mulut, Chris pun membawanya ke kantor untuk dikurung dalam sel, di mana anak buah si Jay ini justru malah semakin polontong petang-tang peteng-teng dengan mengatakan bahwa Jay tidak akan pernah membiarkan hal ini dan mengancam akan terjadi sesuatu jika dirinya terus dikurung di tempat tersebut. Now, Mr. Booth, are you still upset over that? Khawatir dengan keselamatan keluarganya, Chris pun mengirim Ray untuk menjaga keluarganya, sementara dia akan stay di kantor untuk menjaga si polontong ini. Tak lama muncullah seorang wanita bernama Ike. Ini rarainya. Ike adalah wanita idaman Chris yang sudah lama tidak bertemu, dengan maksud kedatangannya adalah untuk mengantarkan rantang edan sebagai rasa perhatiannya kepada si Chris ini.
Tak cukup dengan rantang edan, Ike pun melirik Chris seperti tatapan memancing, di mana hal tersebut tentu tidak akan menggoyahkan iman seorang Chris, tetapi karena ada tempat dan kesempatan, ya mau biji mana lagi, Chris pun tergoda dan terhasut rayuan Saiton. Di sisi lain kita akan melihat Jay yang sedang menelpon anak buahnya, termasuk para serif yang sudah Chris pecah secara tidak hormat, di mana dia menyuruh mereka untuk memberi pelajaran kepada Chris dengan membunuh keluarganya dan menghancurkan kantor serifnya. Dan ya, mobil dinas Chris pun meledak, di mana hal itu langsung membuat si Polontong kegirangan, disusul dengan serangkaian tembakan yang membuat Chris dan pacarnya seketika panik. Sementara itu, di rumah Chris, Ray pun dikejutkan dengan kemunculan anak buah si Jay, di mana dia sempat terluka akibat tertembak di bagian kaki. Namun, dengan kemampuan jackass-nya, dia berhasil menyelamatkan keluarganya Chris, hingga terlibatlah pertarungan dan baku tembak dengan para penjahat tersebut. Kembali ke Chris yang masih diberondong puluhan peluru, di mana si Polontong akhirnya buka suara tentang pembuatan narkoba itu yang ternyata dilakukan di pabrik kayu bekas yang sempat kita lihat tadi di awal. Sialnya si Polontong tak sengaja tertembak saat berdiri, untuk kemudian Chris masuk ke dalam bagian bawah kantor dan berhasil menghabisi para mantan serif itu berkat kerjasama sang pacar yang cukup baik. Tak ingin membuang waktu, Chris pun langsung pergi ke pabrik sesuai yang dikatakan si Polontong, di mana di situ sudah ada si Jay yang berhasil menjebak Chris untuk jatuh ke dalam liang kasir, di mana Chris berhasil membawa si Jay untuk ikut terjatuh dengannya. Jay pun mendorong Chris keluar jatuh dari pabrik, di mana saat Chris kabur ke tengah hutan, si Jay pun mengikutinya, dan saat mereka berdua bertemu, disinilah pertarungan final terjadi. Dengan tubuh besar dan pengalamannya sebagai sahabat dekat Dominic Toretto, tentulah Chris bisa dengan mudah mengalahkan si Jay hingga membuat semuanya berakhir. Setelah kasino, si Jay ditutup untuk selamanya, kota ini pun kembali menjadi aman, tentram, dan loh jenawi. Sementara Chris dan Ray akan terus mengabdi untuk kemajuan dan keamanan kampung halaman mereka.